Di sini setelah mengerjakan di video sebelumnya, di sini akan dilanjutkan untuk cara penginputan jurnal penyesuaian atau bukti memorial beserta dengan penjelasannya. Di sini untuk yang dipersiapkan adalah pada satu KNK nanti kita akan diberi neraca saldo per 30 Desember serta akan membuka soal jurnal penyesuaian. Yang pertama kita dimulai dari melihat soal penyesuaian yang pertama. Di sini yang namanya jurnal penyesuaian, maka kita diminta untuk menyesuaikan neraca saldo akhir, neraca saldo setelah buku besar agar sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Langsung saja kita lihat pada bukti memorial pertama. Di sini bukti memorial pertama kita masukkan tanggalnya terlebih dahulu. Di sini bulan Desember 2023. Untuk tanggal jurnal penyesuaian pasti akhir bulan mengikuti bukti memorial yakni 31 Desember. Lalu kita menyesuaikan bukti memorial yang pertama. Untuk bukti memorial yang pertama, telah diterima rekening koran dari Bank BRI Jakarta Rawamangun per tanggal 31 Desember 2023 yang menunjukkan informasi sebagai berikut. Yang pertama adalah pendapatan bunga bank. Artinya kita di sini mendapatkan pendapatan bunga bank sebesar Rp1.520.000. Kemudian terdapat beban administrasi bank sebesar Rp60.000 serta PPh pasal 4 ayat 2 sebesar 20%. Maka secara singkat, kan sebelumnya saat telah dibuat laporan keuangan sehingga menciptakan neraca saldo pada akhir Desember ini, lalu diperiksa oleh tim perusahaan, terdapat beberapa penyesuaian yang harus dilakukan. Setelah dibuatnya neraca saldo ini, maka perusahaan pun baru menyadari saat memeriksa rekening koran bahwa perusahaan itu mendapatkan bunga bank, yang dimana pada pendapatan bunga ini dipotong dengan beban administrasi serta dipotong oleh pajak penghasilan. Maka di sini artinya karena ini merupakan penunjukan rekening koran dan di sini terdapat pendapatan bunga, maka perusahaan pun menambah atau mendapatkan dan bertambah kas di bank dari pendapatan bunga. Kemudian pendapatan bunga tersebut ini dipotong oleh beban administrasi bank sehingga jumlahnya harus dikurangi. Yang awalnya 1.520.000 ini karena dipotong oleh beban maka harus dikurangi oleh beban administrasi bank sebesar 60.000. Kemudian di sini PPh pasal 4 ayat 2 sebesar 20%. Sebesar Rp304.000, maka atas pendapatan bunga tadi juga dipotong atas PPh atau pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 sebesar 20% dari pajak ini. Maka karena dikenai pajak atas pendapatan bunga ini, maka juga dipotong sehingga 1.520.000 ini untuk pendapatan bunganya dipotong oleh pihak bank sebesar 60.000 sebagai beban administrasi, kemudian dipotong oleh pajak penghasilan sebesar 304. Maka kas yang diterima itu merupakan sisanya. Sehingga karena kita juga ini menerima kas, maka kita harus mencatatnya di sebelah debit terlebih dahulu. Karena kita mendapatkan uang atas pendapatan bunga. Pertama, kas di bank di mana akunnya adalah cash in bank. Nah, sebelum kita mencatat nominalnya terlebih dahulu, kita catat dulu beban-beban yang terjadi. Di sini terdapat beban administrasi bank sebesar 60.000, maka langsung saja
kita catat pada posisi debit sebesar 60.000 karena di sini beban administrasi bank bertambah. Beban administrasi bank pada akun di sini adalah bank service charge. Di mana beban administrasi bank ini bertambah sehingga akan kita posisikan di sebelah debit dengan nama akun sesuai yang tertera pada daftar akun. Lalu, di sini terdapat PPh pasal 4 ayat 2 sebesar 20%. Di sini untuk PPh pasal 4 ayat 2 kan sesuai penjelasan yang pertama merupakan pajak. Karena ini merupakan pajak sebesar 20% sehingga kita sebagai perusahaan yang harus menanggung pajak atas bunga ini, maka akan termasuk beban pajak, yakni beban pajak penghasilan. Sehingga karena ini merupakan beban pajak penghasilan yang bertambah, karena beban pajak penghasilan ini bertambah, maka akan kita masukkan ke dalam posisi debit dengan nama akun sama seperti sebelumnya. Jika terdapat beban pajak penghasilan, yakni menggunakan akun income tax expense sesuai pada daftar akun. Sehingga untuk income tax expense di sini bertambah. Lalu di sini kita lihat kembali, karena kita yang pada pertama kita mendapatkan pendapatan bunga sehingga pendapatan bunga kita bertambah, maka akan kita catat di sebelah kredit. Karena pendapatan bunga saldo normalnya adalah kredit sehingga akan kita posisikan di dalam posisi kredit. Kita langsung saja di sini untuk pendapatan bunga langsung dicatat di kredit dengan nama akun interest revenue. Langsung saja kita catat. Lalu, bagaimana dengan nominalnya? Untuk nominalnya, kita input terlebih dahulu nominal angka yang ada. Yang pertama di sini pendapatan bunga dengan nominal sebesar 1.520.000, maka langsung kita input sesuai dengan posisinya. Di sini posisi kredit untuk pendapatan bunga, maka untuk nominalnya juga diikutkan di posisi kredit. Kemudian, di sini yang terdapat beban pajak sebesar 304, maka langsung saja kita catat pada akun income tax expense atas beban PPh ini. Langsung saja kita catat sebesar nominal yang tertera yakni Rp304.000. Lalu di sini terdapat nominal beban administrasi bank sebesar Rp60.000. Langsung saja kita catat di bank service charge sebesar Rp60.000 sesuai dengan posisinya yakni di debit. Nah, lalu bagaimana dengan cara menentukan nominal kasnya? Di sini untuk cara detailnya, di sini kita akan mendapatkan pendapatan bunga sebesar Rp1.520.000. Sehingga karena kita mendapatkan bunga bank sebesar Rp1.520.000, karena kita mendapatkan pendapatan bunga bank sebesar Rp1.520.000, maka seharusnya kita mendapatkan uang sebesar Rp1.520.000. Namun di sini diperhatikan kembali terdapat tanda keterangan bruto sebelum pajak. Maka di sini merupakan pendapatan bunga yang di mana ini merupakan pendapatan bunga bruto atau pendapatan bunga sebelum dikurangi biaya-biaya atau sebelum dilakukannya pemotongan. Lalu di sini untuk beban administrasi bank sudah kita catat bahwa ini merupakan biaya. Di sini dari rekening koran tertanda bahwa perusahaan harus mengeluarkan biaya untuk
administrasi bank atas pengurusan pendapatan bunga. Sehingga yang awalnya di sini kas yang diterima sebesar 1.520.000, namun karena kita harus membayar administrasi bank, maka kas kita pun akan berkurang. Karena kita kas berkurang, untuk membayar beban administrasi bank 60.000, sehingga pihak bank melakukan pemotongan pada saldo kas di bank kita. Sehingga yang awalnya kita memiliki uang sebesar 1.520.000 ini, namun karena harus membayar beban administrasi bank, maka yang dimananya kita harus menerima 1.520.000 ini, lalu karena dipotong atas pemotongan beban administrasi, maka kita harus menguranginya dengan beban yang terjumlah, yakni sebesar 60.000. Sehingga uang kita setelah pemotongan sebesar Rp1.460.000. Nah, lalu di sini juga terdapat PPh pasal 4 ayat 2 sebesar 20%. Di sini kita juga dikenai pajak atas pendapatan bunga sebesar 20%. Karena kita ini dikenai pajak atas pendapatan bunga, maka untuk pajak ini akan dijadikan sebagai biaya, sehingga pajak ini akan mengurangi uang atas pendapatan bunga yang kita dapatkan sebesar 304.000. Karena kita harus mengeluarkan uang sebesar 304.000 untuk membayar pajak, maka uang kita pun akan berkurang karena dibayarkan atas biaya pajak ini sebesar 304. Sehingga yang awalnya kita menerima uang sebesar 1.520.000, namun dikurangi untuk membayar biaya administrasi bank, sehingga sisa yang ada sebesar 1.460. Karena kita harus mengeluarkan uang sebesar sejumlah Rp304.000 untuk membayar pajak, maka uang yang kita terima bersihnya adalah Rp1.156.000, di mana merupakan nominal pendapatan bank sebesar 1.520.000 yang dikurangi untuk membayar beban administrasi bank, lalu dikurangi sebesar 304.000 untuk membayar pajak, maka nominal yang tersisa yakni sebesar Rp1.156.000. Sehingga ini merupakan nominal kas yang didapat. Sehingga untuk nominal kas bank di sini yakni sebesar Rp1.156.000. Maka untuk penjurnalan bukti memorial pertama di sini sudah selesai.